الشيخ بكر بن سالم وأصولهم وأفرهم ثم لكافة الرؤوس عن المركز وبركتهم أسرار منورهم ومن حضر في المجلس وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Silent atau dimatikan ya. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raji'u fi hibatihi karraji'i fi qai'ih. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang meminta kembali dalam hibahnya, pemberiannya, itu seperti orang yang meminta kembali untuk dimakan kembali muntahnya. Kira-kira kalau ada orang muntah dijilat lagi, dimakan lagi, jijik enggak? Menjijikkan sekali. Ada orang ngasih tapi diminta lagi, ditagih lagi. Mana itu? Ininya saya, ininya saya, ininya saya, diminta kembali. Menjijikkan sekali itu. Karena bukan miliknya dia. Sudah berpindah milik, terserah. Kalau kamu ngasih ya berarti harus lepas sudah dari tangannya kamu, dari tanggungan kamu. Karena itu ada beberapa perkara yang menyebabkan manusia tadi itu pahala sedekahnya sia-sia, dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan mengundat-ngundat, menyebut-nyebut, menceritakan dulu pernah tak bantu, dulu pernah tak kasih. Jangan. Sia-sia nanti, nggak dapat pahala. Ingat kebaikannya dia. Wal adza, atau dengan gangguan, ngasih tapi ada pamrih. Ngasih tapi dengan mengganggu. Contoh, ngasih makan. Nih, badoken nih. Bahasanya tidak enak. Cik ini congormu mangan. Paham nih ya? Atau dengan istikhdam. Ngasih tapi tidak berhenti-berhenti nyuruh. Tidak berhenti-berhenti dia minta dilayani. Percuma, batal sedekahnya. Batal dalam arti pahala sedekah tidak dapat. Sama dengan orang mengeluarkan duit tak ada hasil. Sia-sia, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Biasanya orang-orang yang selalu menceritakan kebaikannya itu orang yang berpura-pura, orang yang riya, orang yang berbuat dibuat-buat bukan dalam bentuk asli. Orang itu Pak, kalau berbuat baik lupa, itu insya Allah tandanya amal kebaikannya makbul, diterima oleh Allah. Apalagi berbuat baik merasa belum pernah berbuat baik, malah dia banyak merasa berbuat salah.
merasa berbuat keliru, wah itu lebih hebat lagi. Lebih hebat lagi. Karena itu hati-hati punya sikap suka ngundat-ngundat apalagi nagih. Yang udah dikasihkan tapi ditagihlah lagi. Ini seperti orang menjilat lagi, menelan lagi muntah yang sudah keluar dari mulutnya. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti orang dulu. Bagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Siti Fatimah, keluarga Rasulullah dipuji oleh Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Nadar puasa 3 hari, Pak. Nadar puasa 3 hari. Udah siap-siap mau berbuka puasa. Ada beberapa potong roti, kurma. Ada ngetok pintu. Pak, saya orang fakir, orang miskin. Udah berapa hari belum makan. Tolong dikasih makan. Musyawarah sama Siti Fatimah, gimana ini? Bukannya kita ini kita kasihkan sama dia. Enggak ada lagi makanan. Bukannya kita kasihkan sama dia. Boleh, enggak apa-apa sudah. Kita sementara buka dengan air. Dikasihkan. Air aja berbuka puasa. Hari kedua puasa mau buka, ada lagi ngetok. Pak, kami anak yatim. Kami belum makan, perlu bantuan. Gimana Fatimah? Gimana kira-kira ini? Kasih sama dia sudah, kita nggak apa-apa, bisa buka air dulu masih. Coba kalau sampean sama saya, tutup pintunya cepat. Hari ketiga puasa, ada lagi yang ngetuk mau buka puasa. Pak, kami orang tawanan, ndak ada keluarga di sini, baru bebas. Nggak ada keluarga, nggak ada pekerjaan, nggak ada tempat tinggal, belum makan. Kasih semuanya. Nggak ada yang tahu. Satu surat khusus, satu surat penuh memuji keluarga ini. Surat Ad-Dahr atau surat Al-Insan itu. Hal atal insan hinum nadahri lam yakun syai'am madhkura dan seterusnya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah mensifatkan bagaimana orang ini masih ngasih makan, apakah karena ingin dipuji, kepingin dikenal, kepingin disanjung, kepingin dihormati, kepingin disebut-sebut kebaikannya. Dia menyatakan kami ngasih makan liwajhillah karena berharap ridha Allah. Kami ngasih makan, ngasih ini adalah bukan karena kepingin balasan atau kepingin diterima kasih, dikenang kebaikannya Allah. Sampai dipuji khusus. Disebutkan bagaimana Allah menyediakan kenikmatan surga. Aneh cuma surat ini. Surga semuanya diceritakan kenikmatannya. Ada di situ, cuma bidadari nggak diceritakan. Kenapa? Karena ada Siti Fatimah. Karena ada Siti Fatimah. Ayat itu memuji Siti Fatimah dan Sayyidina Ali. Karena ada Siti Fatimah nggak disebutkan bidadari. Kenapa? Siti Fatimah Sayyidatun Nisa'il Alamin. Ratu bagi pada wanita penghuni surga nanti. Nggak perlu disebut dah bidadarinya karena sudah beliau adalah ratunya. Subhanallah. Tuh lihat. Nah, bagaimana kalau orang tadi itu
menjadi orang dermawan yang beneran, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usah disebut-sebut kebaikan itu. Kalau menyebut-nyebut kebaikan, kamu enggak jadi orang baik jadinya. Tutupi kebaikannya kamu. Justru kamu ingat kebaikan orang, sehingga kamu gampang menjadi orang berterima kasih. Dikasih, kamu pernah dibantu sama dia? Iya, lumayan lah daripada di jaran. Kan tidak benar kalau begitu. Justru kamu menjadi orang yang tidak bisa mensyukuri atas kebaikan orang. Ketika kamu tidak bisa mensyukuri atas kebaikan orang, kamu menjadi orang yang tidak bisa bersyukur kepada Tuhan kamu. Man lam yashkurin nas, lam yashkuril. Nah, siapa orang yang tidak bisa mensyukuri kebaikan orang, berarti dia tidak menjadi orang yang bisa mensyukuri kepada Tuhannya. Nih gampangannya begini, orang tuanya kamu misalnya, dia yang pernah merawat kamu, dia pernah melahirkan kamu. Kalau kamu tadi itu bisa menghargai, maka kamu bakti sama dia. Itulah buktinya kamu syukur kepada Allah. Enggak udah, ya salahnya sendiri, kenapa ngelahirkan anak? Salahnya sendiri, kenapa dia mau merawat anak? Anak enggak minta kok. Ketika kamu tidak pandai mensyukuri nikmat lewat orang, berarti kamu akan melupakan Tuhannya kamu. Paham nih? Karena itu kamu tadi itu ketika mendapatkan sesuatu juga hargai. Ingat kebaikan orang tadi itu untuk selalu kamu doakan. Mungkin nanti kamu bisa balas. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha au rudduha. Kalau kamu itu dihargai sama orang, balas penghargaan tadi itu atau lebih baik. Minimal samalah. Minimal sama. Hadirin sekalian dirahmati Allah, malah sebagian orang tasawuf menyatakan ada beberapa sifat anjing, sifatnya anjing ya. Kalau itu menjadi sifatnya manusia akan menjadi orang baik. Kadang-kadang mungkin kita harus berpikir, kok lebih tulus anjing daripada manusia ya? Lebih tulus anjing daripada manusia. Nih gambarannya. Orang piara anjing kasih makan setiap hari, itu anjing selalu ingat kebaikannya. Sehingga apa? Rumahnya dijagakan sama dia. Ada maling, wah langsung anjing tadi itu siap menyerang. Ada orang berbuat jahat sama tuannya, wah anjing siap membackup. Anjing ingat kebaikan orang. Tapi kita kadang-kadang nggak mau peduli. Yang penting menerima kebaikannya, setelah itu lupa. Tidak menilai itu kebaikan. Ada lagi sifat anjing itu tidak mengingat kejelekan. Kalau disalahi lupa. Gampangannya begini. Misal bawa tulang kah misalnya, atau bawa daging kah, atau tulang palsu, palsu dilemparkan, dikejar sama anjing, dipikir makanannya, nggak taunya plastik, ya tetap dikembalikan sama si anjing ini sama tuannya, dilemparkan lagi, nggak taunya plastik, padahal digoreng balik-balik, ya nggak dendam itu anjing. Ya enggak pegel itu anjing. Coba kamu misalnya belajar misalnya pengajian ini datang pray pulang, datang lagi pray pulang, datang lagi pray
pulang wis dah hadir pengajian. Kalah di asuh ya. Anjing kalau kita salahi, misal dilempar, enggak dendam. Besok ketemu lagi seakan-akan enggak tahu. Ini yang ngelempar ke saya kemarin. Coba kalau sampean disalahi. Waduh, 10 tahun iling kabeh. Ingat terus. Nah, karena itu kadang-kadang kita ini kok lebih turun derajatnya daripada binatang ya. Itu binatang buas. Binatang buas ya, macan misalnya. Nerkem kambing atau nerkem sapi, yang dimakan seisi perutnya aja. Setelah itu ditinggal, biar yang lainnya yang menikmati. Biar yang lainnya menikmati. Dia hanya cari keperluan hidup, kebutuhan hidup. Bukan habis-habisan dintekno sampai sak buntut-buntuti. Enggak. Kalau dapat sapi misalnya macan, dimakan sepenuhnya. Dia misalnya puas dengan 5 kilo, ya 5 kilo, setelah itu ditinggal. Biar yang lainnya menikmati. Coba kalau sampean dapat duit 1 miliar misalnya, diambil, oh ini keperluan saya cuma 50.000, yang lainnya sedekah, gitu bisa? Duh, ternyata binatang buas masih lebih baik loh daripada kita. Berarti kita lebih buas loh daripada dia. Karena itu hati-hati kita dalam bersikap. Jangan sampai kita menjadi orang yang keliru. Berbuat baik ternyata sia-sia, nggak dapat pahala. Hadir majelis khair, ternyata tidak mendapat ridhonya Allah. Lagi apa? Sama datang pergi pasar tapi rugi dok. Buka toko tapi bangkrut dok. Lah percuma jadinya. Karena itu niatkan kalau memberi sesuatu mengharapkan ridho Allah. Jadi seperti orang-orang dulu. Jadi seperti para sahabat. Jadi seperti orang-orang yang orang yang soleh. Jadi seperti mereka. Walaupun kadang-kadang ngedik tuh Pak. Orang yang dikasih kadang-kadang ngedik no. Sampai ada satu hikayat. Ada satu orang buta. Ini orang buta ini bencinya sama Nabi itu luar biasa. Benci sama Rasulullah dengan luar biasa. Setiap ketemu sama orang ngomong dia, hati-hati lu sama Muhammad, cok percaya. Tuh orang bohong itu, orang gini, orang begitu. Padahal setiap hari dia nggak tahu, cuma buta. Nabi itu ngirim makanan. Kadang-kadang didulang. Omongannya lembut gitu. Ngomongnya begitu, kamu itu orang baik, hati-hati lo ya, jangan kena kepengaruh sama Muhammad gitu. Senyum Rasulullah. Sampai akhirnya Nabi meninggal. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau jadi khalifah tanya sama putrinya Siti Aisyah istri Rasulullah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Jangan sampai aku tidak melakukan, saya akan teruskan. Dikasih tahu, diantaranya orang buta itu diperhatikan. Datang Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngasih makanan. Ini makan Pak, itu dan ini. Diam. Siapa kamu? Ya saya. Saya siapa? Saya Abu Bakar. Abu Bakar kasih makan aku ya. Biasanya bukan kamu. Kenapa? Lebih lembut, lebih baik suaranya, lebih bagus akhlaknya. Oh iya kata dia, sudah meninggal. Loh orang itu baik meninggal.
Itu orang baik, setiap hari perhatian sama saya, setiap hari saya dikasih makan, setiap itu dan ini. Baik itu orang. Abu Bakar, saya ingatkan lo ya, hati-hati. Jangan dekat-dekat sama Muhammad ya tadi. Nanti kepengaruh lu kamu. Senyum Abu Bakar. Kamu tahu enggak yang meninggal tadi itu yang beri kasih makan kamu setiap hari? Enggak, yaitu Muhammad katanya. Kata. Nangis dia. Langsung masuk Islam. Langsung masuk Islam dia. Tuh lihat akhlaknya. Nah, karena itu dengan sikap sopan santun dan baik, maka manusia tadi itu akan bisa mendapatkan lipatan pahala yang luar biasa. Jangan hanya menilai sedekahnya, tapi menyakitkan hati gitu. Tapi dengan sikap sopan dan santun, maka dia orang itu akan bisa mendapatkan pahala. Jangan jauh-jauh. Nih, kalau punya pegawai yang bisa sama pembeli, senyum, kemudian bisa melayani, senang pembelinya. Coba pegawainya kasar, gelem tuku dak gelem metu. Walaupun murah tidak ada yang mau beli, ada di situ. Walaupun murah tidak ada yang mau beli, ada di situ. Penting ya, karena itu dikatakan al-basyasyatu khairum minal gira. Wa kaifa man yagri wa huwa yadhaku. Senyuman berseri-seri itu lebih baik daripada menjamu. Apalagi kalau orang menjamu sambil senyum dan berseri-seri. Wah, tambah hebat itu. Ringkasan daripada hadis ini, dengarkan baik-baik, jangan sampai kamu tadi itu ngundat-ngundat, apalagi menagih kembali daripada pemberian kamu, maka kamu adalah menjadi orang yang menjijikkan, seperti orang yang menjilat lagi dan menelan lagi muntahnya. Paham ya? Mudah-mudahan insyaallah manfaat. Kemarin sudah diterangkan kan, ojo ake-ake, sing penting eling. Leka eling padha bego ora, ya, sing penting eling. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين اللهم اهدنا فيمن هديت
وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه ولا يزم عليك تبارك فلك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. واغفر لوالدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع أمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول عليه عد الحب وآله والصحب عدد طاش الصحب والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحة.